Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo kawan-kawan mahasiswa muslim Universitas Tadulako. Kembali lagi bersama kami di video ngobrol perkara iman part 2. Oke, pada video kali ini saya tidak sendiri, lagi-lagi ditemani oleh insya Allah yang nanti sebentar akan menjadi narasumber kita, tentunya dengan tema yang berbeda. Oke, baik, sebelum lebih jauh kita membahas pembahasan kita pada video ngopi kali ini, terlebih dahulu kita berkenalan dengan narasumber kita. Mungkin Kak bisa jelaskan, bisa perkenalkan namanya, kemudian sekarang aktivitasnya sebagai apa? Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dari Lembaga Dakwah Universitas Tadulako atau LDK UPIM yang sudah mengundang saya pada pagi hari ini untuk berbagi dengan teman-teman dalam agenda ngopi atau ngobrol perkara iman. Nah, saya sendiri namanya itu Mukhtar Aditya dan merupakan salah seorang mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mengambil jurusan akuntansi dan alhamdulillah sudah memasuki semester akhir seperti itu, mahasiswa akhir lah bisa dibilang seperti itu. Dan untuk saat ini mungkin aktivitasnya selain aktif di beberapa organisasi lembaga dakwah, juga tentunya fokus ke penyelesaian studi akhir. Dan alhamdulillah terkait kelembagaan, untuk saat ini saya diamanahkan sebagai koordinator FOSE Regional Sulawesi Tengah dan Gorontalo, yang dimana lembaga FOSE ini sendiri itu memiliki fokus kepada pembimbingan ekonomi syariah, tidak hanya regional kita Sulawesi Tengah dan Gorontalo, tentunya dalam hal ini berkoordinasi dengan FOSE nasional untuk bagaimana caranya membumikan ekonomi syariah tidak hanya di Indonesia, mungkin juga cita-citanya untuk bersyiar secara internasional atau secara global. Oke, Masya Allah. Jadi kali ini kita ditemani oleh, saya panggilnya Kak aja ya, Kak Mukhtar Aditya. Jadi beliau merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Ekonomi, jurusannya akuntansi, dan Masya Allahnya saat ini beliau menjabat dan diamanahkan sebagai seorang ketua atau koordinator regional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam ya, Iya. Untuk regional Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Yang tadi dijelaskan bahwa pergerakan dari lembaga ini yaitu pada pergerakan syiar ekonomi Islam, ekonomi syariah tentunya. Oke, jadi berhubung kali ini kita ditemani oleh salah satu sosok aktivis dakwah di bidang ekonomi syariah, maka tema pembahasan kita pada video ngopi kali ini yaitu seputar tentang HR. Nah, yang nantinya akan kita bahas yaitu mengenai sedekah, bagaimana kemudian manfaat bersedekah, dan kemudian apa sebenarnya bersedekah itu dan bagaimana jenis-jenisnya dalam bersedekah. Mungkin kita sudah berkenalan dengan narasumber kita, pembicara kita pada video kali ini. Mungkin kita langsung masuk ke diskusinya Kak ya. Oke, jadi mungkin untuk mengawali pertanyaan dari kami selaku moderator pada video kali ini, yang ingin kami tanyakan terlebih dahulu terkait dengan sedekah. Sebenarnya sedekah itu apa Kak? Oke, baik, sependek izin menjawab ya, Ya. ke teman-teman bahwa bisa dibilang sependek pengetahuan saya bahwa sedekah itu merupakan pemberian secara sukarela kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, untuk mungkin hukumnya sendiri itu dijatuhi sunnah ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa hukum dari bersedekah ini itu adalah sunnah. Nah, memang beberapa tahun terakhir, beberapa waktu terakhir dan juga mungkin sampai beberapa waktu ke depan,
kegiatan sedekah ini mungkin bisa dibilang menunjukkan tren positif ya, karena lagi-lagi memasuki bulan Ramadan dan juga ketika ketika mungkin pada saat Ramadan nanti mungkin bukan mungkin ya, memang sudah dijanjikan oleh Allah bahwa bagi mereka yang bersedekah pahalanya akan dilipat gandakan. Meskipun bukan bulan Ramadan saja, itu Allah sudah janji bahwa akan dilipat gandakan gitu. Apalagi pada saat bulan Ramadan nanti. Nah, maka dari itu orang berlomba-lomba, jadi mereka tidak hanya mungkin yang memiliki harta yang berlebih yang melaksanakan sedekah, tapi juga mereka yang ingin berbuat baik. Jadi misalnya bisa dikatakan ya, mungkin untuk saat ini mereka berkecukupan, tapi karena keutamaannya yang begitu luar biasa, maka orang rela menyisihkan dari apa yang mereka punya, dalam hal ini harta, untuk bagaimana, karena melihat keutamaan sedekah yang sangat luar biasa ini, mereka juga ingin berbagi begitu, meskipun dengan cara mungkin disisihkan mungkin dalam satu waktu, kemudian ketika mungkin sudah dirasa cukup, mereka menyedekahkan ke yang membutuhkan, seperti itu. Oke, jadi itu penjelasan mengenai sedekah. Pada intinya sedekah itu segala sesuatu yang kita keluarkan secara sukarela, dan tentunya niatnya karena Allah ya Kak Muhtar. Oke, baik, mungkin itu mengenai penjelasan tentang sedekah. Jadi teman-teman nanti bisa pahami bagaimana sedekah. Intinya apapun yang kita keluarkan itu karena Allah, dan kita keluarkan dengan secara sukarela. Oke, pertanyaan selanjutnya, tadi kan kita sudah mengenal, sudah dijelaskan dari Kak Muhtar mengenai tentang sedekah, apa itu sedekah, kemudian bagaimana kemudian kita melakukan sedekah. Nah, pertanyaan selanjutnya, pasti di luar sana orang-orang pasti akan bertanya ketika kita bersedekah, kita melakukan sedekah, pasti tentunya itu akan mengurangi harta kita. Semisal nanti mereka, apalagi yang memiliki mindset seperti itu, tentunya pasti akan bertanya-tanya ketika kita melakukan sedekah itu sebenarnya apa yang akan saya dapatkan. Pasti secara nyatanya kan harta saya berkurang. Makanya itu yang ingin kami tanyakan, sebenarnya keutamaan ketika kita bersedekah itu seperti apa, Kak? Oke, izin menjawab bahwa sebenarnya banyak sekali hadis atau mungkin ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang keutamaan bersedekah. Nah, tapi pada kesempatan kali ini mungkin saya hanya share 2 saja ke teman-teman terkait keutamaan sedekah. Mungkin yang pertama adalah terkait dengan sedekah itu sebenarnya tidak mengurangi harta. Memang secara yang tampak bahwa ketika misalnya contoh kita memiliki uang 10.000, nah disedekahkan misalnya 5.000 ke orang yang membutuhkan. Nah, tapi memang uang kita memang sisa 5.000, tapi sebenarnya Allah menggantinya dalam bentuk lain. Yang pertama itu adalah dalam bentuk pahala, dan juga mungkin ketika kita memberikan mungkin sedekah, orang-orang kan juga berdoa ke kita. Nah, itu bisa jadi ketika orang berdoa ke kita, mungkin misalnya semoga rezekinya dilancarkan, nah tentunya nanti Allah akan ganti seperti itu, tidak hanya berupa berupa harta atau uang mungkin yang lebih banyak ke depannya, tapi juga mungkin bukan mungkin ya, itu sudah Allah janjikan, yaitu dalam bentuk pahala-pahala. Nah, ini juga ada di dalam Al-Quran, yaitu di Quran surah Saba ayat 39, bahwa Allah akan mengganti apa yang kita keluarkan, seperti itu. Tidak hanya dalam bentuk rezeki yang lain, tapi juga mungkin dalam bentuk pahala. Jadi memang dalam secara bentuk fisik itu uangnya kita kurang, tapi Allah menutupinya dengan pahala yang sangat luar biasa. Dan yang kedua itu adalah bahwa sedekah itu adalah penggugur dosa. Nah, ini juga salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa sedekah itu sebagai penghapus dosa, layaknya air yang memadamkan api. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing juga ya dengan hadis tersebut, bahwa sedekah itu sebagai penggugur dosa atau penghapus dosa. Tapi mungkin tidak dilakukan tidak hanya begitu saja, tapi juga wajib dengan hati yang benar-benar ikhlas, karena mengingat
keridhaan dan keutamaan-keutamaan yang ada dalam sedekah itu sendiri. Dan juga siapa sih yang tidak luput dari dosa? Nah, seperti itu. Maka dari itu, ayo kita sama-sama bersedekah ke orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Oke, jadi pada intinya seperti yang dijelaskan dari Kang Muhtar tadi, bahwa sedekah itu yang disampaikan Kang Muhtar punya dua keutamaan. Karena yang pertama, memang secara nyatanya mungkin, atau secara zahirnya mungkin dalam bahasa ininya, secara nampaknya mungkin dia memang harta kita berkurang, tapi pada nyatanya memang Allah akan berikan gantinya, entah dalam bentuk pahala ataupun dalam bentuk kenikmatan yang lainnya, insya Allah. Kemudian sedekah itu bisa jadi sebagai penghapus dosa kita, penggugur dosa-dosa kita. Apalagi kan kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari yang namanya dosa. Pasti kita banyak melakukan kesalahan. Makanya salah satu cara kemudian untuk kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar dihapus segala dosa kita, yaitu salah satunya dengan cara memperbanyak bersedekah. Tapi pada pada poin intinya tadi yang disampaikan Kang Muhtar, kita bersedekahnya tidak hanya sebatas kita keluarkan begitu saja, tapi ada hal-hal yang kemudian perlu kita perhatikan. Yang paling utama yaitu kita bersedekah dengan niat yang ikhlas, tulus, semata-mata karena Allah. Itu intinya keutamaan dari melakukan sedekah, Kang Muhtar. Tadi kan kita sudah membahas mengenai apa itu sedekah, kemudian kita sudah tahu mengenai apa kemudian keutamaan dari bersedekah. Tentunya mungkin di luar sana masih banyak yang bertanya mengenai sebenarnya bersedekah itu bagaimana, kemudian bagaimana jenis-jenis bersedekah. Mungkin mereka masih belum paham apa semua jenis-jenis dari bersedekah ini. Mungkin mereka pemahamannya itu bersedekah hanya dengan uang atau hal-hal lain. Mungkin itu bisa dijelaskan, Kak, sebenarnya apa saja jenis-jenis dari bersedekah? Oke, baik. Sependek pemahaman saya, bahwa terkait dengan jenis-jenis sedekah itu bisa dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama itu sedekah materi, yang kedua adalah non materi. Nah, untuk yang pertama itu atau yang terkait dengan materi, mungkin teman-teman sudah biasa laksanakan ya, terkait mungkin dengan uang yang teman-teman punya. Sedekah menggunakan uang ini sangat sering kita temui, atau mungkin secara tidak sadar kita lakukan. Kayak misalnya pada saat sholat Jumat ya, itu ada kotak amal. Itu juga termasuk sedekah. Dan juga sedekah-sedekah yang lain yang berhubungan dengan materi, seperti tadi uang dan juga mungkin makanan. Mungkin teman-teman ada yang biasa sholat Jumat di mana terus dapat Jumat berkah yang nasi kotak, nasi dos, ya, itu juga termasuk salah satu sedekah. Dan terkait dengan uang makanan itu memang paling sering kita jumpai seperti itu, terkait dengan pelaksanaan sedekah yang berhubungan dengan materi. Dan juga di luar makanan dan uang ada juga mungkin sedekah berupa sembako atau 9 bahan pokok yang mungkin biasa dilaksanakan atau dilakukan oleh orang-orang mungkin yang tidak ingin, kayak misalnya takut nih uangnya disalahgunakan atau bagaimana. Jadi dia biasanya langsung kasih dalam bentuk yang sudah langsung dimanfaatkan, seperti itu, kayak beras atau minyak atau supermie, seperti itu. Dan juga mungkin selain dari bahan makanan tadi, ada juga mungkin biasa kita tidak sadar juga ya laksanakan, kayak misalnya sedekah buku. Nah, sedekah buku itu misalnya contoh seperti ini. Kita misalnya sudah berada di semester akhir. Nah, terus adik-adik kita pasti yang maba-maba ini pasti butuhkan materi kan. Materi misalnya kayak di semester 1 materinya itu apa saja. Oh, kayaknya bisa pinjam ke kelas nih bukunya, daripada beli baru atau fotokopi lagi ya, kayaknya kakak kelas ini punya. Nah, itu mungkin salah satu bentuk kita mungkin secara tidak sadar melaksanakan sedekah, yaitu sedekah buku ke adik-adik maba. Mungkin Jusri juga pernah pernah melakukan seperti itu. Saya juga mungkin beberapa kali juga, karena memang dalam mata kuliah saya itu banyak sekali buku yang harus difotokopi seperti itu, dan juga biasa sering kasih ke adik. Dan
Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk mereka insya Allah. Amin. Dan juga selain dari yang bentuk materi tadi, ada juga yang memang dalam bentuk non materi. Mungkin secara tidak sadar juga kita laksanakan, seperti contohnya berbagi ilmu. Itu juga termasuk sedekah sependek pemahaman saya, sependek pengetahuan saya. Selain itu juga mungkin sedekah dalam bentuk tenaga atau menolong seseorang. Jadi kalau memang tidak punya materi atau mungkin yang bisa dibagi, mungkin dengan tenaga yang kita punya mungkin bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Karena kembali lagi ke definisi dari sedekah tadi, bahwa memberikan sesuatu kelebihan yang kita punya kepada orang yang membutuhkan, seperti itu. Misalnya contoh, minta ditemani kemana, atau mungkin minta tolong antar, itu kan juga termasuk dalam kegiatan menolong orang, dan juga bisa dikatakan sedekah karena mungkin kita lagi lagi free juga, seperti itu. Dan juga terkait dengan sedekah non materi ini, memang kita sebenarnya tidak punya alasan untuk tidak sedekah. Kalau memang tidak punya uang, ya silahkan dalam bentuk lain seperti itu. Dan juga mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata bahwa senyum itu sedekah. Nah, itu juga mungkin salah satu adab ketika bertemu dengan orang lain. Jadi ketika kita sedekah ke orang lain, kita memancarkan aura positif ke orang-orang, kita membangun semangat ke orang-orang, sehingga orang-orang itu mungkin jadi lebih semangat, dan tentunya dalam hal ini membangun ukhuwah antar sesama muslim, seperti itu. Jadi pada intinya sedekah itu pada umumnya ada dua ya Kak Muhtar, ada sedekah dengan materi, kemudian yang kedua kita juga bisa bersedekah dengan non materi. Ketika kita bersedekah dengan materi, tatkala kita punya kelebihan harta, kita berikan santunan kepada orang yang membutuhkan, baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk bahan makanan dan lain sebagainya, yang intinya yang kita miliki. Kemudian tadi yang kedua itu ketika kita tidak punya harta, kita juga bisa bersedekah dalam bentuk lain ternyata. Yang jangan sampai kita berpikir, oh saya tidak punya harta, saya tidak punya ini, akhirnya itu mengurungkan niat kita untuk bersedekah. Padahal kita juga bisa bersedekah dalam bentuk lain. Misalnya kita bantu saudara kita, bahkan sampai dengan senyum yang kita berikan kepada saudara kita, saudara muslim kita, itu termasuk dari bagian daripada bersedekah. Bahkan ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kalimat baik yang kita berikan, yang kita ucapkan kepada saudara kita, itu bagian daripada sedekah kepada saudara-saudara kita. Jadi jangan sampai teman-teman di luar sana kemudian memaknai bahwa sedekah itu hanya sebatas dengan harta saja, secara fisik saja, tidak. Tetapi ada jenis-jenis sedekah yang lain. Teman-teman juga bisa dapat berikan sedekah dalam bentuk apapun yang teman-teman miliki. Itu mungkin sebelum kita tutup video kita kali ini, kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak berbincang-bincang mengenai sedekah, dari apa sebenarnya itu sedekah, kemudian keutamaan dari bersedekah, kemudian bagaimana jenis-jenis dari bersedekah ini. Mungkin sebelum ditutup videonya, mungkin dari Kak Muhtar ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luar sana terkait dengan sedekah, atau pesan-pesan kepada orang-orang yang ingin bersedekah. Mungkin Kak bisa disampaikan. Baik, mungkin closing statement dari saya bahwa tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Karena misalnya kalau tidak kaya-kaya berarti nanti tidak sedekah-sedekah. Padahal sebenarnya ada cara lain untuk melaksanakan sedekah. Dan juga dalam hal ini jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surganya Allah tentunya. Ayo kita terus berbuat baik demi kemajuan atau kebangkitan umat Islam ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Jadi cukup menggetarkan jiwa bahwa tidak perlu menunggu kaya ya Kak Muhtar mengenai sedekah ini untuk kemudian kita melakukan sedekah. Tetapi marilah sama-sama kita keluarkan sedekah kita dalam bentuk apapun yang kita miliki. Keterlibatan kita juga dalam komunitas-komunitas sosial juga itu bagian daripada sedekah. Ketika kita tidak memiliki harta, mungkin kita bisa gabung dengan lembaga-lembaga yang kemudian memiliki kegiatan-kegiatan di dalam bentuk sedekah. Mungkin
sekian video dari kami. Sebelum kami tutup, kami ingin sampaikan satu hal. Pertama, yang seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa marilah sama-sama kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, bahwa marilah sama-sama kita syukuri nikmat kita. Salah satu rasa syukur kita, marilah sama-sama kita tuangkan dalam bentuk bersedekah, karena tatkala kita bersedekah tentunya Allah akan tambahkan nikmat kita, Allah akan tambah rezeki kita insya Allah seperti janji Allah. Namun manakala kita mengingkari, kita enggan untuk bersedekah, maka insya Allah dan bahkan azab Allah itu sangatlah pedih seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mengakhiri video kita kali ini, saya selaku moderator dan narasumber kita pada video kali ini, marilah sama-sama kita memperbanyak sedekah kita dalam rangka untuk kemudian membangkitkan ekonomi umat, tentunya dalam membangkitkan umat Islam ke depan menuju Islam yang kembali jaya seperti pada masa-masa sebelumnya. Mungkin sekian video ngopi kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di video ngopi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.